Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Zahra dan rekan saya bernama Dina Hanifah Fenda. Baik, di sini kami akan menerangkan tentang teori keadilan restoratif. Teori keadilan restoratif atau restoratif justice biasa dipahami dengan sebuah bentuk pendekatan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sebuah perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak-pihak lain yang terkait. Untuk apa? Untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan untuk kembali ke kondisi yang semula atau ke kondisi yang awal. Dan ini itu sifatnya bukanlah suatu pembalasan. Singkatnya, prinsip teori keadilan restoratif ini mengedepankan pemahaman dan tanggung jawab pelaku atas akibat tindakannya terhadap korban alih-alih hukuman penjara. Istilah keadilan restoratif sendiri berasal dari Albert English pada tahun 1977 yang sedang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana. Yang pertama itu masing-masingnya ada retributive justice, yang kedua ada distributive justice, dan yang ketiga ada restorative justice. Dan keadilan restoratif ini dapat ditempuh dengan 5 pendekatan. Pendekatan pertama, ada beberapa reformasi awal pada sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban. Pendekatan kedua ada mediasi antara korban dan pelaku. Nah, ini tuh merupakan pendekatan dari keadilan restoratif yang paling tua. Selanjutnya ada pendekatan ketiga, yaitu konferensi diaplikasikan sebagai bentuk ketiga pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya ada pendekatan keempat, yaitu panel warga dan dewan masyarakat yang memiliki sejarah yang mendahului keadilan restoratif ini. Dan untuk pendekatan terakhir, yaitu pendekatan kelima, ada healing and sentencing circles. Untuk healing itu bertujuan untuk memulihkan seseorang yang terkena dampak secara langsung dari tindakan kejahatan atau dari suatu kejahatan. Dan untuk sentencing circles, ini adalah inisiatif dari masyarakat untuk bekerja sama dengan sistem peradilan pidana untuk mencapai konsensus mengenai rencana pemidanaan. Jadi misalnya sebagai contoh ada seorang anak SMP bernama Dika, dan Dika ini merupakan korban bullying oleh teman kelasnya, di mana teman kelasnya seringkali mengejek fisik Dika, menyebarkan rumor negatif tentang Dika, kemudian sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Dika yang menyebabkan Dika menjadi stres dan takut untuk pergi ke sekolah. Nah, jadi bagaimana sih cara pendekatan kasus restoratif justice terhadap penyelesaian kasus bullying tersebut? Jadi, pendekatan restoratif justice dalam menyelesaikan kasus bullying tersebut, yang pertama ada mediasi dan dialog, di mana pihak sekolah ini mempertemukan antara pelaku, kemudian korban, kedua orang tua dari kedua belah pihak, kemudian guru, dan konseling untuk membahas tentang kejadian tersebut. Kemudian pelaku diminta untuk memahami apa dampak yang dilakukan terhadap korban. Kemudian korban bisa menceritakan tentang apa yang dia rasakan selama proses pembulian tersebut. Dan yang kedua ini ada pertanggungjawaban, di mana si pelaku ini harus bisa menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap korban, kemudian meminta maaf secara langsung kepada korban, dan mendapatkan sanksi dari sekolah atas apa yang dilakukan terhadap korban. Yang ketiga ada pendampingan dan pencegahan, di mana korban ini mendapatkan dukungan psikologis untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Kemudian sekolah juga wajib melakukan edukasi terhadap seluruh siswanya agar tidak terjadi kasus serupa di masa yang akan datang. Kemudian konseling sekolah juga bisa memberikan bimbingan kepada pelaku bullying untuk memahami apa dampak dari bullying tersebut dan menumbuhkan rasa empati.